ngebahas tangisan sebenarnya itu kan adalah bahasa universal ya Mas, gitu. Dan uh, pendekatannya kalau aku gini, kita kan juga nggak cerita ke semua orang. Kita akan cerita ke orang-orang yang mungkin kita merasa aman, merasa nyaman, kita merasa didengar dan lain sebagainya. Anak pun juga sama. Menurut aku anak akan lebih sering menangis kalau misalnya ya dia merasa aman, merasa nyaman gitu. Jadi ada cerita lucu. Kalau di rumah aku itu tuh suka ngomel gini nih neneknya. Ah nih kalau ada bapaknya jadi nangis mulu gitu. Perasaan kalau misalkan nggak ada bapaknya main-main aja tuh sama ini apa namanya jadi nangis mulu Itu gitu. sering banget loh terdengar. Sering Kalau banget kan sama ya? ibunya pasti jadi Iya, cengengnya kalau gitu. sama ibunya tuh apa-apa jadi nangis gitu. Sebenarnya karena emang mungkin anaknya nggak sekuat itu dan begitu ada sosok yang ngebuat dia merasa nyaman ya dia akhirnya nyaman untuk mengutarakan kecemasannya dia atau mungkin ekspresi sedihnya aja gitu. Nangis kan nggak selalu tentang takut, tentang sakit gitu kan. Bisa jadi karena sedih gitu. Kayak kembali ke kasus anak aku nangis di sekolah. Sebenarnya setelah aku pahami gitu, ya dia nggak kenapa-napa, dia nggak nakal. Dia cuma sedih karena harus berpisah 2 jam sama bapaknya gitu. Yes. Itu aja sebenarnya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena setelahnya aku bilang juga sama Missnya, Miss, udah berhenti belum gitu? Nggak ada 5 menit udah berhenti kak. Berarti kan sebenarnya emang cuma ya nangis aja. Akhirnya kembali lagi kan kayak, oke berarti bingkai kita harus tepat dulu nih mikirnya. Wow. Gitu dulu.